Pak Haji adalah mendatangkan wapres. Tetapi setelah dilapor sama presiden seperti itu, presiden bilang saya sendiri yang mau kesana. Tetapi sekali lagi mendatangkan bukan hal yang mudah gitu, karena begitu banyak kesibukan presiden dan ya tentu saja kalau dia berjalan ke satu tempat itu mengorbankan berbagai agenda yang ada. Hari ini saya di sini karena beliau mengatakan dari Danau Toba kemarin dia akan berada di Makassar tanggal 7 sore minat sana dan sesudah itu ke Toraja, tetapi intinya mau ke sini. Saya mulai ragu kemarin apakah betul sudah siap atau belum. Ragu-ragu saya itu minta waktu sebenarnya, dan ternyata itu jalan-jalan Tuhan juga nanti bisik-bisik dari berbagai hal. Presiden menangkap keraguan saya gitu. Bisa sih kita porsir, tapi tentu tidak sempurna. Saya bicara dengan Pratikno seperti itu, Menseknek yang mengatur jadwal beliau, dengan berbagai ajudan pendamping beliau juga melakukan komunikasi, dan hari ini dia batal. Tetapi karena kita batal dengan acara ini, Presiden membatalkan acaranya di Sidrap, di Poso dan di Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara dia batal, Poso dia batal, padahal orang udah pakai adat semua di sana nih. Nah gitu, jadi ini pengaruhnya Sidrap luar biasa. Tapi biasanya jalan-jalan Tuhan Pak Haji, berarti kita mau presiden itu lebih sempurna lah di sini. Ya. Karena itu mungkin ini minggu juga saya diminta melapor lagi hasil kunjungan ini ke presiden, biasanya di Istana Negara. Mudah-mudahan saja kita berdoa bahwa presiden bisa kesini. Kemarin salah satu kenapa menjadi alasan dia batal kesini, dia takut kerumunan massa. Rakyat di Danau Toba tidak bisa dikendalikan, sementara COVID yang Omikron itu lagi diminta untuk tidak boleh ada kerumunan. Dia takut karena kemarin ternyata tentara polisi tidak bisa cegah orang di Danau Toba itu, termasuk terakhir di Karo, lihat jeruk. Saya ditelepon lagi dari Karo ya tadi. Dari Karo saya ditelepon lagi. Dan salah satu alasannya kenapa batal semua, takut ada komplain publik itu, baik di Tenggara maupun di Poso, apalagi di Sidrap. Nah, oleh karena itu kalau datang presiden bukan rame-ramenya Bapak, mesti betul-betul keluarga bisa tahu itu ketat banget, nanti jangan ada yang tersinggung. Dan gitu. Nah, saya kira kita sudah siap lah dengan acara ini Pak Haji. Kalau presiden kesini itu bukan presiden yang paling ini rahmat Tuhan, dan itu pasti jalan-jalan Tuhan beliau kesini. Artinya ya kita berharap Pak Haji dengan keluarga dan masyarakat rakyat yang ada di Sidrap ini pemberian Tuhan pada kita. Ya gak gampang banget. Dan 548 bupati minta gitu. 34 gubernur mengemis-ngemis untuk bisa didatangi presiden. Kira-kira begitulah. Berarti kalau Sidrap itu memang pilihan-pilihan, karena ya, apa yang ada di sini sangat layak dilihat oleh presiden gitu. Nah, gitu. Jadi Bapak tunggu aja, mudah-mudahan sambil doa-doa sama-sama kita maulah kampung kita didatangi presiden kapan lagi. Ya. Dan ya biasanya kalau presiden datang itu perhatian dunia ada di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kedatangan presiden itu melakukan booster itu penguatan terhadap semua yang kita sudah lakukan di sini, termasuk Kapolri, Danrem, Koramil, Kapolsek. Ini rahmat Tuhan di, karena tidak mungkin dia turun kalau kau tidak jamin itu. Jadi kita turun tangan semua, keluarga saya di sini, Pak Sahar, Bu Yusus,
Mudah-mudahan beliau datang nanti, dan kita sekarang Pak Dirjen menurut saya keapikan acaranya. Tetapi acara itu ditentukan oleh protokol istana dan pengawal presiden. Jadi yang terakhir yang mana yang jadi, yang tidak, bukan menteri. Memang protokol istana yang sudah teruji dan lain sebagainya. Jadi ini biasanya tidak terlalu jauh. Tapi ibu-ibu kalau dia dekat, apalagi kita pakai masker, mau foto bapak, biasanya dia mau. Apalagi kalau saya bilang, biasanya kalau saya bilang foto mati sedikit bapak, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa kan, iya, gitu. Jadi mana jadi siapkan handphone. Iya, jangan gitu, kira-kira gitu ya. Kuncinya adalah tadi itu bahasa saya, buatlah presiden tersenyum, make presiden smile. Kalau dia tersenyum, dia baik, banyak sekali itu petunjuk. Nah itu, jadi sekalian, jangan kaku-kaku juga. Dari atas rumah juga boleh, Pak. Mau sekali Pak Yanti. Iya, presiden ini. Dan dia presiden dari negara keempat terbesar dunia. Jadi presiden Indonesia itu adalah presiden keempat terbesar di dunia. Presiden terbesar itu Cina, yang kedua Amerika, yang ketiga India, yang keempat Indonesia. Di bawah Indonesia itu Pakistan dan Brazil. Jadi ini mudah-mudahan kita yang karena itu sembahyang maghrib sebentar, yang salat maghrib tolong doa supaya presiden datang sini ya, dan semua bisa jalan dengan baik. Pak Haji ini luar biasa, sudah punya ayam, sudah ada. Sekarang Pak Haji harus jadi industriawan. Jadi besok itu kita mau lihat ada pabrik 4 berdiri di sini. Saya akan ngajak Haji ke luar negeri. Amin. Dalam rangka ODECOF, One Day with Indonesian Coffee, Fruits and Flowers, di 34 negara. Ini sukses ya, bukan janji, tapi kan kita pasarkan yang hasilnya. Jadi Bapak nanti di sana itu tanda tangani MOU minimal dengan retail dan supermarket atau apalah di Uni Eropa atau di Uni Emirat Arab. Nonton kalau dibilang sosis buatan Sidrat itu dimakan di Mekah. Iya kan? Setuju? Setuju. Ya, saya itu yakin kalau kita dengan niat yang ikhlas, tulus, dan semua untuk kebaikan, Tuhan kasih jalan. Ya. Selama ini orang yang makan sosis, daging ayam, nugget tahu nugget? Ya, itu dari Vietnam dan Thailand yang ke Arab itu. Nah kita terus di Indonesia ini pernah makan kue-kue itu muatan cookies Konggoan yang dalam kaleng itu tepung telurnya impor 2000 ton dari per tahun. Kita buat di sini yuk. Bukan ini kami jawablah memang ya semuanya. Itulah Bapak sekalian, sekali lagi buat presiden tersenyum. Ya. Make presiden smile. Nah itu aja keluarga saya, izin ya, udah bisa jalan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Arahan-arahan tadi insya Allah kami akan dilanjut bersama owner, kemudian pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian. Terima kasih atas arahan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.